Gulo-gulo di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petiklah kelapa, jadikan santan. Mari memasak si gulai ikan. Selamat datang di SMK Negeri 1 Riau Selatan, kampus peradaban dan menyenangkan. Saya Fahru Rozi, SPD MM, Kepala SMK Negeri 1 Riau Selatan, akan mempresentasikan best practice yang sudah dilakukan dan akan terus dikembangkan di SMK Negeri 1 Riau Selatan dengan judul Strategi Saiyo Sakato, wujudkan kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi di SMK Negeri 1 Riau Selatan dalam rangka mengikuti apresiasi guru dan tenaga kependidikan inovatif pada Hari Guru Nasional tahun 2023. Kurikulum Merdeka sudah diimplementasikan di SMK Negeri 1 Riau Selatan sejak Juli tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yang telah diterbitkan Kemdikbud nomor 025 tahun 2022 tertanggal 27 April tahun 2022. Hal yang menjadi persoalan utama adalah rendahnya kesiapan sekolah secara mandiri dalam mengimplementasikan pelaksanaan kurikulum merdeka secara cepat dan menyeluruh, mulai dari kesiapan guru, fasilitas, serta sarana prasarana penunjang lainnya, termasuk perubahan mindset guru. Soalan selanjutnya, guru belum memahami sepenuhnya bagaimana langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, sehingga masih menggunakan pola, metode, dan strategi yang sama untuk semua siswa. Agak lucu kan rasanya jika seekor burung dipaksa harus mampu berenang, dan seekor ikan terpaksa harus mampu terbang. Tantangan terbesar saya selaku kepala sekolah dalam memimpin pembelajaran saat ini adalah bagaimana mengajak seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk sama-sama merubah pola pikir atau mindset dan segera hijrah dari zona nyaman menuju ke zona bergerak yang sering saya istilahkan dengan 3G, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Hendaknya guru selalu ingin menjadi agen perubahan dan memberikan layanan terbaik untuk anak didiknya. Strategi Saiyo Sakato merupakan akronim dari Software Assessment Informatif yang diyakini mampu memberikan rekomendasi tindakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, yang dikemas dalam satu kata mufakat yang diistilahkan dengan Sakato. Sebab apapun inovasinya, jika tidak atas kesepakatan bersama, mustahil inovasi tersebut akan berjalan dengan baik. Jadi, langkah awal dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi dilakukan dengan tes diagnostik berbasis Android tanpa paket internet, juga dalam rangka efisiensi dan efektivitas, serta optimalisasi penggunaan anggaran sekolah yang sangat terbatas. Saya harus berpikir keras dan melakukan berbagai inovasi. Salah satunya dengan membuat aplikasi asesmen berbasis Android tanpa paket internet dengan skala besar. Pelaksanaan penilaian apapun di sekolah sekarang semuanya sudah berbasis Android tanpa paket internet. Contohnya saat penilaian akhir semester atau PAS yang dilakukan secara serentak sebanyak 950 orang siswa, semuanya dapat berjalan lancar. Ini juga berkat tim IT yang saling bekerja sama dengan baik. Dan sekarang kami juga sudah mensosialisasikannya ke berbagai sekolah terdekat, baik SLTA maupun SLTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidina SPD, Guru Matematika di SMKN 1 Riau Selatan. Sebagai anggota tim IT SMKN 1 Riau Selatan, saya selalu berusaha melakukan inovasi-inovasi baru demi majunya SMKN 1 Riau Selatan. Salah satu usaha yang saya lakukan adalah membangun sebuah aplikasi ujian berbasis Android. Aplikasi ini dapat memudahkan sekolah, guru, dan siswa dalam melaksanakan kegiatan asesmen di setiap semester. Aplikasi ini saya kembangkan lebih kurang sekitar 1 minggu lamanya dan dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java. Aplikasi Android ini sifatnya hanyalah sebagai aplikasi yang bekerja di sisi pengguna atau di sisi klien. Hasil akhir dari aplikasi ini nantinya akan ada 2. Satu untuk guru dan satu lagi untuk siswa.
Sedangkan aplikasi yang bekerja di server, saya memakai dan memodifikasi aplikasi Zia CBT yang nantinya akan dijadikan sebagai server ujian. Dan aplikasi ini sendiri diciptakan oleh Muhammad Lutfial Hakim. Aplikasi Zia CBT dapat diakses oleh 3 pengguna. 1 sebagai admin, 2 sebagai guru atau pengawas, 3 sebagai siswa. Untuk dapat melaksanakan ujian berbasis Android, aplikasi ini sudah harus terkelola sedemikian rupa sehingga siap dipakai untuk ujian. Berikut adalah tampilan aplikasi Zia CBT yang sudah dalam kondisi siap untuk dipakai dalam ujian. Untuk melaksanakan ujian, guru harus masuk sebagai pengawas guna merilis token yang nantinya akan diberikan ke siswa saat membuka aplikasi dan saat mau memulai ujian. Setelah token dirilis dan diumumkan, siswa disuruh menghubungkan HP Android-nya ke jaringan WiFi sekolah. Selanjutnya, siswa membuka aplikasi ujian berbasis Android dan memasukkan token, lalu klik tombol kirim. Jika sudah, siswa akan memasukkan username dan password ke halaman login. Kelebihan menggunakan aplikasi ini adalah dalam keperluan analisis. Aplikasi ini sangat mempermudah kerja para guru. Karena hanya dengan klik bagian menu laporan, lalu pilih analisis butir soal, lalu pilih kelas dan ekspor, maka hasilnya langsung ditampilkan tanpa repot-repot menggunakan data dari awal. Kemudian, demikian juga untuk memperoleh nilai siswa yang sudah selesai ujian. Para guru cukup klik bagian menu laporan, lalu pilih rekap hasil ujian. Lalu pilih kelas dan ekspor, maka hasil langsung ditampilkan nilai masing-masing siswa per kelas. Dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan lainnya pada aplikasi ini. Semoga penggunaan aplikasi ini dapat mempermudah pekerjaan sekolah, guru, dan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira SPD, Wakil Kesiswaan dari SMK Negeri 1 Rawas Selatan. Saat ini SMK Negeri 1 Rawas Selatan sudah menggunakan aplikasi dalam pelaksanaan ujian. Menurut saya, aplikasi ini banyak memiliki kelebihan. Yang pertama, menghemat anggaran. Dalam pelaksanaan ujian menggunakan aplikasi tidak perlu menggunakan dana dalam pengandaan soal dan lembar jawaban. Sementara pelaksanaan ujian manual membutuhkan dana untuk pengandaan soal dan lembar jawaban. Yang kedua, hasil evaluasi dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Yang mana selesai ujian, maka hasilnya dapat langsung keluar. Sementara kalau ujian manual, perlu waktu bagi guru untuk mengkoreksi ujian tersebut. Saya Anggi Kurnia SSN, Guru Multimedia SMKN 1 Rawas Selatan. Menurut saya, penggunaan gadget dalam pelaksanaan ujian dapat melatih siswa agar tepat waktu. Karena dalam pelaksanaannya, waktu mulai dan selesai ujian sudah disetting di aplikasi. Jadi saat waktu habis, ujian otomatis berhenti. Saya Andre Hidayat SPD, Guru BK SMKN 1 Rawas Selatan. Menurut saya, penggunaan gadget dalam pelaksanaan ujian dapat menumbuhkan nilai kejujuran. Karena dalam satu ruangan ujian terdiri dari siswa berbagai jurusan. Soalnya juga diacak, jadi menutup peluang kecurangan pada saat ujian berlangsung. Saya Restia Amelia dari kelas 12 RPL. Pendapat saya mengenai sistem baru di sekolah saya, yaitu ujian menggunakan gadget sangat membantu saya di dalam melaksanakan ujian. Selain saya tidak perlu menulis, saya dapat melihat nilai saya langsung di saat setelah selesai ujian tanpa harus menunggu beberapa hari dari guru. Saya Anissa dari kelas 12 MM1. Menurut saya, ujian menggunakan HP sangat bagus sekali untuk melatih kejujuran. Pada saat ujian, kita tidak bisa saling mencontek karena setiap siswa mendapatkan soal yang berbeda-beda. Mengutip kata mutiara dari Firman Noveki, seorang penulis dari Indonesia. Dari hujan aku belajar bahasa air. Bagaimanapun berkali-kali jatuh, tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir. Ayo, tetap semangat belajar untuk memberikan layanan terbaik. Demikianlah presentasi dari best practice yang telah saya lakukan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.